Dulu kan waktu aku udah kerja di hotel kan, jadi tiap malam minggu sering saya bawa orang ini ke situ. Oh. Nah, jadi sering nyanyi-nyanyi lah. Ya, kalau dia bilang begitu, ya berarti masih ingat dia dengan masa lalu. Aku ciptakanlah sebuah lagu dulu. Tapi judul sebenarnya bukan itu. Oh, beda. Beda sebenarnya. Oke. Oh, ini Bukan. menarik nih. Bukan itu judul yang kuciptakan. Awalnya ya. Tapi perjalanan cinta mereka. Oke, kalau boleh tahu Bang, dulu sebelumnya apa rencana Yorma ya? Judulnya? Masih ingat nggak? Aku itu pengen bebas gitu loh. Nah jadi, makanya si adik kan sering marah juga sama aku memang. Abang harus profesional bang, begini katanya. Alah, atur rumah diri. Cuma satu lagu yang ini sekarang ini mau kami rekaman juga memang. Oke. Tapi kalau itu susah kali aku. Si Gareth Bale itu sebenarnya pesan moralnya yang tinggi. Yang penyanyi-penyanyi muda, janganlah. Itu kita nggak boleh sombong lah. Jadi kan ada nih, tapi nggak usah sebut-sebut nama ya kan. Iya. Karena dia udah lagi naik, sombong. Jadi mau aku bikinnya dia 30 tahun berkarya lah. Hanya inilah mungkin terakhir lah ya di karyaku. Aku masih pengen 30 tahun berkarya. Oke, Dongan BK. Dalam bincang-bincang kali ini, kami kedatangan abangku, seorang penyanyi yang kemarin juga pada acara Batak Keren Festival, beliau ikut mengisi acara tersebut. Ini dia, siapa lagi kalau bukan Bang Erik Syihotang. Horas-horas. Sama-sama Syihotang kita. Sama-sama Syihotang, Bang. Terima kasih loh Bang, udah mau datang ke studio kami. Oh iyalah, kan keren, Batak keren aja. Udah seneng awak ya kan, makanya buru-buru aja datang sini ya kan. Terima kasih banyak Bang. Mungkin Dongan BK di sini penasaran Bang, atau mungkin yang sudah kenal dan yang belum. Nah ini mungkin kita coba tanya-tanya sama abangku ini secara perjalanan karir bernyanyinya seperti apa gitu Bang. Nah kalau boleh tahu Bang, sejak kapan abang mulai menggeluti bidang nyanyi ini Bang? Oh, masalah ini. Jadi kalau masalah nyanyi ini sejak SD kita udah bernyanyi, udah suka bernyanyi. Ya? Cuma waktu kita mau terjun di SMP lah. SMP. Nah, karena itu kemarin itu kan udah ada festival-festival trio, solo. Nah, jadi kita mulai terjun ya di SMP lah. SMP. Itu secara profesional atau memang abang suka nyanyi? Ya, dibilang profesional ini lingkupnya kayak gimana? Misalkan ikut acara kontes misalkan. Nah, itu dia tadi yang aku bilang. Jadi kita udah sering ikut-ikut festival nyanyi solo. Kalau dulu pop singer namanya, pop singer, ya kan? Ya? Pop singer, ya lomba-lomba nyanyi solo. Kita udah mulai dari SMP lah. SMP ya. Oke. Dan itu semua abang bersaudara yang hobi nyanyi atau bagaimana Bang? Ya, kita kan ada 7 bersaudara nih. 7 bersaudara, ya. Semua ya suka nyanyi. Suka nyanyi ya. Dan bisa nyanyi. Nah, cuman kalau yang terjun kan kebanyakan kami bertiga aja nih. Ya. Udah pada kenal mungkin teman-teman. Udah kenal lah, namanya Judika kan. Ya. Nah, siapa yang nggak kenal apalagi orang Batak toh? Betul. Nah, jadi Judika, aku sama si Roy. Roy Syihotang ya. Yang main keyboard itu. Jadi itu dari mereka itu dulu juga udah dari SD udah. Udah nyanyi juga Bang ya? Ya udah aku guide lah untuk nyanyi kan gitu. Nah berarti Bang Erik, Bang Judika, sama Bang Roy. Bertiga inilah dari 7 bersaudara ya Bang? Iya. Yang hobi dan sampai saat ini menggeluti musik, nyanyi, lagu Batak gitu ya?
Tapi kalau Bang Judika udah mantap lah Bang, udah nasional beliau. Ya, gimana lah ya. Kalau orang Batak bilang, orang Karo bilang, lah terceritakan. Lah terceritakan. Nah, kemarin itu kami ada ini Bang, ngobrol sama Brother Purba, kalau Abang kenal. TikTok dari Lai itu konten kreator dari Kalimantan. Beliau begini bilangnya, Bang Judika itu bagus suaranya karena dia Batak. Coba kalau nggak Batak. Percaya Bang Judika tuh kalau nggak orang Batak, rendah itu suaranya. Ya juga ya, bagus karena Batak. Coba kalau nggak Batak, pasti nggak bagus suaranya. Gitu katanya Bang. Gimana Bang? Ini biar like Brother Purba, aku konfirmasi ke abangnya ya. Tunggu dulu. Bagus karena dia Batak. Kalau nggak terlahir Batak, kayaknya nggak bagus suara Bang itu. Inna. Bisa jadi juga. Oke. Karena kita orang Batak ini kan kebanyakan kan kita kan belajar nyanyinya itu kan di gereja. Nah, kalau kami dulu terlahir kan bapak kan sebagai ya forhanger lah. Jadi banyak dulu kita itu sekolah minggu, kan gitu. Nah, disitulah ditempa mungkin suara ini kan. Sambil nyanyi di gereja. Nah, kalau umpamanya dia bukan orang Batak kan mana ada yang begitu-begitu. Tapi kan itu mungkin Lai Purba itu ya kan. Iya tapi kan Bang nggak hanya Batak kali kalau ke gereja mah. Iya kan? Umumnya. Iyalah. Kan gitu. Nah tapi maksudku gini. Tapi di sisi lain juga ya mungkin nggak bisa juga kita bilang kalau bukan orang Batak. Jadi nggak bagus suaranya? Nggak bagus suaranya kan. Dengar tuh Brother. Nah, karena itu semua kan sudah berkat dari sononya ya, gitu loh. Talenta lah Bang ya. Udah talenta. Tapi mungkin Lai Purba ini karena nggak itu ininya Bang, guyonan beliau. Iya, ngerti guyonnya. Makanya aku tadi terpikir, menarik juga ini bahasa ini kan. Oke, Bang kalau boleh tahu dalam pribadi Abang nih, memang dari kecil kan tadi Abang bilang dari SD ya? Iya. SD udah mulai nyanyi, udah SMP mulai nyanyi, ya. Udah mengikuti kayak ajang-ajang festival gitu ya. Abang ada ini nggak sih referensi penyanyi apa gitu dari kecil? Oh si itu bagus suaranya, aku pengen nyanyi ya biar kayak dia misalnya. Maksudnya kita referensi atau dari orang-orang menggemari siapa, ngefans sama siapa gitu, sehingga Abang jadi lebih tertarik untuk mendalami nyanyi ini. Begini ya, kalau aku itu dulu bernyanyi itu nggak ada karena ngefans sama Sianu, nggak ada. Jadi aku memang suka nyanyi gitu kan. Suka nyanyi. Dan semakin kedepannya orang kan bilang ini, suaranya rocker segala macam kan. Nah kalau aku nggak spesifik gitu loh. Maksudnya ya kita itu nyanyi dangdut, lagu karo, lagu Simalungun, semua all round aku bisa kan gitu. Jadi cuma sekarang ini aku jadi ada ngefans sama beberapa artis lah kan gitu. Batak atau nasional? Kalau Batak sih aku rata-rata suka aja. Suka ya. Kalau yang dibilang jatuh cinta lah mungkin nggak ada, kalau untuk orang Batak nggak ada ya. Kalau vokal ya. Nah, kalau umpamanya nasional ada. Itu dulu si Bruri itu dulu aku suka. Nah, jadi kalau dari luar sana ada Michael Walton, sama itu siapa? Yang nyanyi? Siapa Bang? Alah, yang nyanyi lagu ini loh, Goodbye itu. Prince Girl. Iya. Itu. Kalau namanya spesifik sama seseorang itu ya nggak ada. Enggak ya Bang. Pokoknya Bang memang ngalir aja, memang untuk nyanyi ya Bang. Iya, untuk nyanyi aja. Dan gitu. Senang dan hobi lah itu Bang ya jatuhnya ya. Dan mendatangkan pulus. Itu lah ya kan.
Oh iyalah, intinya kan ini. Iyalah, harus lah, harus. Artinya dari hobi lah bisa menghidupkan kita gitu Bang. Iya kan? Iya. Oke. Nah, terus kami ini Bang, dengar-dengar nih waktu Bang Judika ikut juga mengisi acara Batak Keren Festival. Beliau kan ngomong di pentas bahwa abang saya lah yang mengajari saya bernyanyi, kata Bang Judika nih Bang. Nah, itu gimana dulu ceritanya Bang? Itu murid yang nggak lupa dengan masa lalu. Kan itu. Mantap kalau itu. Iya. Iya. Kan itu murid yang nggak bisa lupa dengan masa lalu. Nah, jadi dulu kami kan bertiga nih. Ya. Jadi kemana-mana kan saya bawa orang ini. Dulu kan waktu aku udah kerja di hotel kan, jadi tiap malam minggu sering saya bawa orang ini ke situ. Oh. Nah, jadi sering nyanyi-nyanyi lah. Ya, kalau dia bilang begitu, ya berarti masih ingat dia dengan masa lalu yang nggak begitu bagus lah dulu ya kan. Ya, karena dulu sama orang itu sering-sering ngamen, saya bawa orang itu kan. Nah, tapi ya itulah hasilnya. Hasilnya ya Bang. Mereka sekarang menikmati. Mantap. Kan itu. Mantap. Iya, soalnya kan waktu kita konser itu Bang Judika mengakui itu Bang. Ya, itu memang aku bilang tadi. Jadi dia nggak lupa dengan masa lalu. Itu ya dengan BK. Berarti Bang Erik gurunya Bang Judika. Makanya kan karena dia bilang, kalau aku kan nggak pernah bilang aku sebenarnya aku guru dia, enggak. Oke. Ya, tapi kan aku sering lah ngajarin orang ini berdua dulu, cari duit mau gimana dulu. Nah, kami trio segala macam kan. Nah, jadi kalau dia mengucapkan begitu, berarti dia tidak lupa dengan kulitnya yang sudah berlalu. Itu, iya kan? Oke. Nah, itu juga lah keluarlah ini ya Bang, Syihotang Brothers. Ya. Itu masih jalan Bang sampai sekarang? Masih. Nah, ini sebenarnya Otang Brothers ini kita masih eksis. Cuman kan satu di Sidikalang, satu di Toba. Nah, jadi sulit untuk mempertemukan. Jadi banyak juga undangan sebenarnya buat Otang Brothers ini kan. Iya. Nah, jadi cuman karena jarak-jarak yang lumayan jauh-jauh emang ini. ya. Nah, jadi nanti kami kan ketemu nih. Tanggal 18 Desember. Tanggal 18 Desember ini kan saya kan mau ke Sidikalang. Okumene lah ya kan. Nah, jadi di sini nanti kita tampilkan langsung mereka. Wah. Otang Brothers ini. Oke, untuk dongan BK berarti. Momen yang bagus kan. Untuk dongan BK tanggal 18 Desember ya Bang. Iya. Syihotang Brothers akan main nih di Sidikalang. Nah, tunggulah dongan BK di sana, Syihotang Brothers. Iya, yang Sidikalang punya. Sidikalang. Nah, Abang fokus di nyanyi saja kah? Atau juga menciptakan lagu Bang? Boleh saya minum kopi dulu? Ajar ya? Bang. Oh iya. Kita ngopi dulu. Nggak Batak namanya kalau nggak ngopi, Bang. Cemana tadi? Selain bernyanyi, Abang juga menciptakan lagu kan Bang? Oh iya. Jadi, tapi aku jarang gitu loh. Kalau buat lagu itu harus sesuai dengan momen-momen tertentu. Nah, ibaratnya kayak kemarin si adik inilah, di Judika lah ya. Iya. Dia lagi galau kemarin tuh kan, cintanya ditolak. Tapi bukan calon Anggiworu yang nolak. Oke. Kan gitu. Bukan dibilang ditolak ya nggak disetujui lah. Iya. Belum disetujui. Belum disetujui. Nah, jadi saya sering kali lihat dia agak galau lah ya kan. Jadi apalah yang kuciptakan buat adik ini biar nggak galau kan gitulah di otakku nih kan. Iya. Nah, jadi aku ciptakanlah sebuah lagu dulu. Tapi judul sebenarnya bukan itu. Oh, beda. Beda sebenarnya. Oke. Oh, ini menarik nih. Bukan itu judul yang kuciptakan awalnya ya. Tapi perjalanan cinta mereka. Iya. Kan gitu. Jadi selesailah lagu ini.
kita latihan-latihan lah Iya. kan gitu. Datanglah bapak, kan itu. Nama siapa itu katanya kan? Oke. Nggak bagus itu katanya. Nah, jadi yang bagus gimana Pak? Aku bilang. Nah, itulah bikin nama calon Anggi Wurumu katanya. Langsung gitu ya dibilang. Langsung. Jadi aku bilang kan nggak cocok Bapak. Karena Duma itu kan cuma 2 kata ya kan. Ini kan ada 3 kata. Judul aslinya itu ada 3 kan gitu. Gampang itu katanya. Nah, tambahi O-nya depan katanya. Oh. Makanya jadi O Duma. Itu dengan BK. Aku baru dengar ini. Itu. Oh berarti dulu bukan langsung itunya judulnya, bukan ya Bang ya? Jadi saya ciptakan lagi itu tapi nggak usah aku bilang judulnya kan. Cuma jalan ceritanya ini perjalanan cinta mereka. Iya. Tapi lirik di tengah itu juga ada kan Bang? Oh Duma. Nah itu makanya ada O-nya. Iyalah maksudku sebelum jadi itu judulnya, berarti yang dalam lirik itu bukan Oduma juga kan? Bukan. Oh, oke. Ya sesuai dengan judulnya Iya, kan. Judulnya ini kan nama seseorang. Ah itulah disebutkan di situ. Disebutkan langsung di situ ya. Ah jadi datang bapak ini, nggak bagus itu. Itulah bikin nama calon Anggi Wurumu katanya. Oke, kalau Jadi boleh aku tahu bilang, Bang. cuma 2 Pak, ini kan 3. 3. Gampang itu. Oke. Tambahi O-nya depan katanya. Itu makanya jadi. Oke, kalau boleh tahu Bang, dulu sebelumnya apa rencana Yorma ya? Judulnya? Masih ingat nggak? Ini agak sensitif atau gimana nih kan? Iya, dibilang sensitif, nggak juga ya. Enggak, takutnya ada diambil jadi, gitu, enggak ya? Jadi nama judul lagu yang sebenarnya itu Adina. Adina? Singkatan atau? Enggak, nama itu. Adina. Adina di dia. Nah, jadi hanya judul lagu. Nah, jadi itulah yang pas nama yang judul lagunya menggantikan yang sekarang ya. Jadi Oduma inilah jadinya kan gara-gara sebenarnya gara-gara bapaknya itu. Tapi luar biasa loh. Jadi maksudnya setelah saya ganti itu Oduma judulnya itu langsung naik ya Bang, mantap ya. Oh. Itu kita juga langsung dicatat juga tuh Bang. Oduma. Lagu terinspirasi dari sang adik. Berarti itu tadi Bang ya? Iya, jadi makanya setelah lagu ini booming kan, jadi mereka juga udah makin udah makin akrab, udah ya pokoknya lagu ini membawa berkat lah. Jadi berkat ya Bang? Berkat bagi aku, berkat juga buat si Ade gitu loh. Ini Dongan BK yang dimaksud Bang Erik Siade itu Bang Judika Siotang ya? Gitu. Iya. Oke. Jadi setelah lagu ini booming, ya mereka pun jadi ini lagu ini saya ciptakan dulu tahun 2009 ya kalau nggak salah. 2009. Si Bang Judika merit tahun 2000 berapa ya? 2011 atau 2000 berapa lah pokoknya. Udah lupa aku. Tapi karena lagu inilah bawa berkat untuk aku, bawa berkat juga untuk dia. Jadi bawa berkat lah pokoknya lagu. Lagu Oduma memang enak sih. Mulai dari situlah aku juga mulai jadi naik gitu. Iya, oke Bang. Dan kalau nggak salah Abang Judika juga jadinya buat lagu juga untuk perjalanan mereka juga tuh kan? Iya, itu sejalan itu. Mama Pala. Mama Papa Larang. Iya, Mama Papa Larang. Separuh napasku. Keren. Itulah ya kalau orang seniman ini ya langsung dicurahkan ke lirik-liriknya gitu. Mantap. Nah, Abang pernah ikut ini nggak sih dari SD, SMP kan tadi festival. Artinya kan itu mungkin di daerah lah mungkin Bang ya kita bilang. Secara nasional pernah ikut? Ada tahun 2017 atau 2014 ya. Racing Star yang pertama kan aku. Oke, Racing Star itu ya. Iya. Abang sampai 10 besar. 10 besar. 10.
sama Bang Roy ya? Roy, dia duluan apa? Duluan tewas dia. Sorry Roy. Sorry Bang Roy. Oh itu kena apa? Eliminasi ya? Yeah. Eliminasi ya? Ya, kena eliminasi dia. Itulah, disitulah kami nyanyikan juga lagu itu bertiga. Yang Oduma? Ya, jadi hari itu pernah aku ingat itu hanya sekali itu aja adik juri. Dia juri, kami bertanding sama adik, itulah nyanyilah kami tuh lagu Odume itu di situ. Nah, bisa dibilang nggak Bang, lagu Oduma itu yang paling berkesan Abang dalam menciptakan lagu? Atau ada lagu lain Bang? Nah, yang paling berkesan sebenarnya lagu-lagu Batak itu aja. Jadi karena dia punya cerita tersendiri mungkin ya. Jadi kalau aku kan menciptakan gitu, jadi harus tahu dulu jalan ceritanya apa. Jadi gampang membuat lagu itu. Sebenarnya laguku ciptaan yang pertama bukan itu. Ada dulu Maya namanya judulnya. Oh ini nama orang lagi nih. Nah, Maya itu duet dulu sama si Tamrin Manulang. Oke. Itu menciptanya 30 menit aja loh. Dan kenapa Bang selalu judulnya nama orang Bang? Itu nama orang juga kan? Iya. Kalau itu nggak ada apa, karena terinspirasi aja. Tiba-tiba aja Maya gitu. Kan ada pemanya lagu, ada Dewi gitu kan. Oh Dewi ya kan itu. Aku Maya. Tapi nama-nama orang aja sebenarnya yang selalu sesuai dengan ininya juga alur ceritanya. Alur cerita ya. Nah jadi memang pada saat itu mereka minta lagu seperti itu dengan perjalanan ceritanya begini katanya. Itu langsung tercipta aja. Oke. Itu lagu pertama ciptaan saya dulu. Itu 30 menit itu ya? 30 menit. Ada lagu yang paling lama nggak Bang? Yang paling lama ya Lama Mencari lah. Berapa lama? Karena aku lagu ciptaanku udah lupa, nanti tiba-tiba baru ingat. Oh ini rupanya lagu Queen ya gitu. Oh, aku yang nyiptakan ini gitu. Kok bisa Bang? Iya makanya kayak lagu Maya itu. Wah baru sekarang ingat itu. Padahal udah berapa tahun yang lalu itu, udah ada 15 tahun yang lalu itu. Iya ya. Duet kami sama si Tamrin Manulang itu. Mungkin karena faktor U juga ya kan. Tahu Bang. Berarti total lo berapa lah Bang? Lagu kalau boleh tahu. Sekarang nggak ingat aku. Makanya tadi aku bilang tadi itu. Baru nanti, oh ini laguku ini. Tiba-tiba Bang baru ingat ya. Dulu aku ciptakan ini gitu. Jadi aku kan jarang-jarang menciptain lagu. Cuman kalau ada pas timing yang pas, ada jalan cerita yang bagus saya rasa, itu baru mau aku. Jadi kalau sekarang udah nggak tahu. 50? Sekitar 25 lah. Oke. Sekitar 25. Oke. Cuma yang ingat-ingat aja aku, lagu rohani pun ada juga ciptaan aku. Oh ada juga lagu rohani ya? Iya. Cuma itu Batak atau Indonesia? Lagu Batak. Batak ya? Lagu pop Indonesia ada juga dua tuh. Satu Suara Hati. Nah, itu ingat kali aku. Nah, jadi judul-judulnya pun lupa aku. Kayaknya Bang harus ini Bang, harus punya manajer. Lah, adanya kalau manajer kita kan ada. Cuman kan kalau ini asisten pribadi. Kalau asisten lu bilang itu memang betul. Cuman kadang-kadang asisten ini gimana ya? Jadi menghambat. Aku orang yang nggak suka diatur-atur. Iya, betul. Aku itu pengen bebas gitu loh. Nah jadi, makanya si adik kan sering marah juga sama aku memang. Abang harus profesional Bang, begini katanya. Alah, atur madirim. Udah gitu kayak itu ya kan. Padahal bagus yang dia bilang kan ya. gitu. Dengan BK ini percakapan ini ya, antara abang dan adik biasanya itu gitu. Biasa itu. Bukan yang gontok-gontokan. Oh, bukan yang gontok-gontokan. Nah, ini. Nah, kalau lagu dangdut, Bang. Suara Bang lagu dangdut ya. Langsung Abang hajar itu ya. Lagu dangdut Andung. Kalau dulu sebenarnya aku suka mengandung. Oke. Nah, sekarang kan
karena suara orang Batak itu kan kalau udah tinggi kan identik dengan lagu-lagu rock. Ya. Kan gitu. Sebenarnya kalau aku jalurku itu di andungnya sebenarnya. Andung ya. Karena aku memang suka nyanyi dari hati. Nah, gitu loh. Jadi aku suka nangis. Iya, iya. Kayak, Memang beneran nangis jadinya kan. Bukan dibuat-buat. Bukan buat-buat ya. Kalau live show aku makanya mau aku buat-buat. Kalau lagi perform mau aku buat-buat. Walaupun air mata hanyalah air mata buaya. Namanya juga usaha. Iya. Nah, kan gitu. Iya, iya. Cuma kalau sebenarnya kalau nanti bisa nanti Apara lihat aku mengandung di lagu albumku apa tuh ya? Yang lagu Tio Pemual dan Tari Numa. Karena aku ada nyanyi juga itu. Oke. Cuma itu produksinya RMK. Oke. Jadi di situ kan betul-betul aku memang total gitu loh mengandung. Jadi sebenarnya kalau mengandung ini kan harus ada suara anggisnya. Itu baru betul. Bukan dibuat-buat ya. Iya, iya. Bukan dibuat-buat. Iya. Itu bukan dibuat-buat. Nah, jadi dangdut, oke. Mau lagu apa dangdut, mari kita. Cengkoknya pun mantap ya Bang. Nah, sama dengan lagu Karo. Karena nggak beda-beda jauh itu cengkotnya kan. Nah, lagu Karo, lagu dangdut, main semua. Memang inilah itulah talenta tadi itu Bang ya. Itu makanya si adik sekarang kan lagu dangdut kan oke. Kan lagu segala macam oke. Ya itu gurunya siapa kan itu? Bang Erik dong pasti. Jadi karena udah diakui kan Bang. Ya enggak mungkin juga Bang Erik juga nggak tahu lagu-lagu dangdut cengkoknya segala macam kan itu. Iya nggak mungkin guru nggak tahu, murid lebih tahu kan lucu. Iya setuju Bang, setuju. Aduh. Tahe. Ngopi dulu ngopi lagi. Aduh, enak kali kopinya bah, pahit tapi hidup ini manis ya kan. Itu kopi Abang nggak pakai gula itu? Iya, memang Mantap. aku suka kopi pahit. Oke. Dari perjalanan karir Abang nih sampai dengan sekarang lah kita bilang ya. Dalam menciptakan lagu lah, aku bilang tadi kan kita udah bahas ciptakan lagu. Abang nyanyikan sendiri lagu itu atau dikasih ke penyanyi lain? Kebanyakan aku nyanyikan sendiri. Nyanyikan sendiri ya? Iya. Karena Abang nggak percaya sama penyanyi lain? Bukan nggak percaya. Jadi karena aku bilang tadi, karena aku selalu buat lagu itu sesuai dengan jalan cerita, alur cerita. Nah jadi kalau ada nanti orang bilang, Bang bikin dulu lagu begini katanya. Nah jadi ceritanya kayak gimana? Begini. Itu. Nah jadi bukan nggak percaya, enggak lah. Oke. Wih, penyanyi sekarang lagu Batak itu keren. Keren semua ya. Apalagi makin mantap. Beradu Tugijang, aduh. Mangarita katanya itu. Oke. Nah, kalau dari sisi rock lah. Suara Abang kan juga tinggi lah kita bilang kan. Lagu apa yang sampai saat ini Abang kewalahan kalau nyanyikan? Yang nada tinggi? Ada nggak Bang? Kayaknya kalau bicara kewalahan nggak ada. Abang gas semua ya? Gas semua. Oke. Kan tergantung bagaimana teknik kita bernyanyikannya. Termasuk nada yang masuknya gimana gitu? Iya. Tergantung kita bagaimana teknik menyanyikannya, membawakannya. Kalau kadang nggak ada yang susah lah. Aman-aman saja. Pokoknya Abang lahap semua. Pokoknya lahap semua lah, ya kan? Ya iya kan? Mana ada yang susah? Hantam ini lagu ini, hantam. Mainkan. Main aja lah terus. Masuk dangdut, hantam. Masuk lagu daerah, hantam. Mantap. Cuma satu lagu yang ini sekarang ini mau kami rekaman juga memang. Oke. Tapi kalau itu susah kali aku. Apa tuh Bang? Lagu Nias. Lagu Nias ya. Secara pelafalan, logat atau? Iya. Apa pengucapannya ya? Oke. Kan losak lidah itu mau nyangkut. Itu lagu yang ciptaan Abang atau ada orang lain yang ciptakan? Orang lain. Orang lain ya. Jadi produksi ulang ya? Lagu baru. Jadi ada 3 lagu. Rekan saya dari Nias, anggota dewan juga itu. Jadi ada 3 lagu, 1 ciptaannya, 2 lagi ini nggak tahu udah yang lama nggak ngerti. Pokoknya ada yang baru lah. Pokoknya 3 lah gitu Bang ya. Pokoknya 3 lah. Itu Abang sendiri nyanyikan 3-3? Iya. Oh.
Nah, inilah mungkin Tantangan lah itu Bang ya. tantangan lah. Jadi aku pula nggak mau aku nyanyi sembarangan. Jadi aku harus tahu apa arti lagunya itu baru biar enak kita membawakannya kan gitu. Iya betul, setuju Bang. Jadi aku tanya itu nanti gimana jalur ceritanya, gimana apa artinya apa. Jangan asal nih pedokon ya kan. Iya. Gitu. Tuh lagu Nias ini udah karena kesibukan aja nih belum. Baru kemarin teleponnya aku, kita mau rekaman di mana ini katanya. Jadi, Di Batak Keren aja Bang. ya bisa juga sih. Ini langsung ditembak di depan kamera. Iya bisa juga ya, nggak masalah juga ya kan. Oke, siap. Nanti kita bahas itu Bang. Iya, nanti kita bahas sama beliau itu juga. Oke, siap Bang. Nah, ini baru kali pertama Abang nyanyi lagu Nias atau sebelumnya udah pernah? Baru pertama. Baru ini. ya? Oh, pantas. Artinya ada tantangan PR untuk Iya, baru pertama melafalkan ini. ya, Bang. Selain lagu Nias ada ini nggak Bang? Kesulitan dalam membawakannya? Lagu Nias aja yang paling susah aku rasa. Sama lagu Toraja. Toraja ya? Oke. Kan udah sering juga dari dulu aja ada yang ngajak rekaman lagu Rohani Toraja nih. Susah kali aku rasa. Jadi aku nyerah. Lebih bagus aku nyerah ya kan. Ya. Tapi kalau lagu Batak katanya, Jangan Mokaro, ditanya. Toba, Semarimun, Jangan hajar semua. ditanya, Bang. hajar semua. Dangdut, rock. Hajar semua. Dan itu juga lah yang membuat waktu Batak Keren Festival, waktu Abang nyanyi, mantap abis. Lah, jadi gini, orang Batak itu kan memang ngeri-ngeri ya kan. Dan apa ya, penontonnya pun histeris aja. Langsung ada yang itu kan kemarin joget-joget tuh, Iya. pas waktu Abang bawa itu. Abang nyanyikan Kamar 13, baru Kamar 13, Ngasai Bei, Mas HBI sama Sigaret Begu. oh Sigaret Begu. Ini Sigaret Begu ini sampai sekarang ini. Itu Bang, jadi kemarin Bang Judika pernah aku lihat di sosial medianya bilang begini, akan ada Erik Sigaret Begu si Hotang. Jadi menjadi label ini gitu, Sigaret Begu ini. Erik Itu lagu apa tuh Bang? Jadi Sigaret Begu itu sebenarnya pesan moralnya yang tinggi. Jadi buat tapi kalau khususnya orang Batak pasti udah ngerti lah ya. Paham lah ya. Karena aku udah sering ceritakan juga kalau lagi live show kan. Jadi sebenarnya Sigaret Begu itu kan ini Ganja ya? Dia berbicara masalah itu. Oke. Nggak apa-apa Bang, sebut aja Bang Ganja. Iya. Nah, biar dengan BK, maksudnya ini kan tadi Bang Erik bilang ini ada pesan moral. Jadi makanya kan itu si luluanmu namamu luwon mulak maho itu tinggal ho dalami. Itu jadi pesan moralnya itu yang dalam sebenarnya. Jadi janganlah coba-coba. Iya, jangan coba-coba dong BK. Untuk Sigaret Begu itu. Kan itu. Dan makanya tadi seperti yang aku bilang tadi Bang, jadi nama Abang tuh Erik Sigaret Begu Iya itu udah lengket langsung dia. lengket di nama Abang lagu itu gitu. Jadi orang pun manggil, oi Begu katanya, nggak marah lagi ya kan? Karena udah Udah menyatu dia. Menyatu sama judul lagu jadi itu. Jadi orang Bang, udah tahu. Erik Siotang Sigaret Begu, itu udah. Iya. Nah jadi, oi Begu kata orang pun, nggak bisa marah lagi ya kan? Itu mana? Soalnya kalau udah ada katanya Bang Erik nyanyi, pasti itu Sigaret Begu nih. Itu dia. Dinyanyikan gitu, yang dinyanyikan gitu. Dan itu memang luar biasa itu lagu. Sigaret Begu itu kan karena memang udah menyatu begitu. Nah jadi anak kecil pun saya tahu. Iya betul Bang, betul setuju aku. Asal apa? Sigaret Begu, Bang Erik Siotang udah gitu. Begu katanya kan. Nah, makanya aku jadi terinspirasi sekarang ini. Makanya dulu kan ada sempat gue bikin tuh Tuak Begu. Wah. Oke, Abang jadi Abang buat lagi Tuak Begu. Tuak Begu juga nggak tahu. Sekarang udah lupa kayak gimana liriknya. Jadi ya mudah-mudahan lah tahun depan. Karena aku yang kuceritakan tadi itu, aku agak berkreasi ya gara-gara itu tadi yang kita ceritakan. Jadi tapi mudah-mudahan lah nanti tahun depan udah
Udah mulai inilah Bang ya. Bisa banyak kolaborasi. Iya, ini kan ada Betul. ada lagi aku rekaman sekarang ini ada. Padahal udah yang belum keluar masih banyak, ya kan? Oh, ada masih banyak lagi belum mempublish ya? Iya. Tapi udah berproduksi, udah produksi. Udah. Oh. Nah, ini ada produksi lagi yang aku bilang, yaitu ada lagu Karo juga. Apa ya? Kalau bahasa Karonya debet-debet kidu. Debet-debet kidu. Nah, jadi ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Jadi lagunya ngeri-ngeri sedap. Tapi udah di Abang ini distribusi. Kita udah take vokal. Oh, udah take vokal. Iya. Video klip? Belum ya. Mungkin tahun depan lah, karena kan ini kesibukan sekarang ini kan. Sampai akhir tahun pasti kayak ada acara Natal gitu-gitu. Iya, makanya besok kan udah aku cerita kan udah harus berangkat ya Bang. Ya ngejar itu, makanya tadi yang karena Batak Keren ini nggak mungkin lupa udah lama kan. Udah lama loh aku Batak dengan BK ke Bang Erik. Tapi ya karena kesibukan beliau. Sempatkan lah ini kan. Terima kasih Bang. Nah, kalau boleh tahu Bang, selain ini kan kalau pagi kan aku lihat sosial media Abang nih olahraga. Iya. Abang rajin banget nih olahraga nih. Rajin kali dengan BK, Bang Erik. Jadi tiap pagi tuh jam 5, paling telatnya jam setengah 6. Itu udah jalan Bang ya? Ya, aku memang ngambil 1 jam aja. 1 jam, oke. 1 jam aja. Ya, lari 5 menit, 1 jam. Nah, itu memang, itu udah rutinitas. Habis lari, minum kopi pahit. Kopi pahit. Nah, itu Bang Erik tuh. Kopi pahit. Ada hobi lain nggak Bang? Nggak juga ya. Karena sibuk perform terus ya Bang? Iya. Jadi sebenarnya kalau hobiku kan nonton aja. Nonton ke bioskop. Ya kan? Oh, oke. Nah, tapi sekarang ini karena kesibukan ini jadi tertinggalkan lah dulu itu. Ya, itu harus diutamakan kan. Oh iyalah, ya kan. Kehidupan jalan terus. Hepeng Pulus. Iya. Oke, kalau untuk penyanyi Batak yang baru datang nih Bang, Abang kan menurut kami senior nih. Iya. Dalam hal penyanyi Batak lah ya, aku bilang. Ada pesan apa mau Abang sampaikan? Nah, ini yang penting nih. Kalau pesan aku kepada penyanyi-penyanyi pendatang baru sekarang ini ya kan, hanya satu aja. Lebih dari satu deh, 2 deh. 3, 4 boleh Bang? Oh, 3 ya, boleh ya. Iya Bang, boleh. 1, jangan cepat merasa puas. Jangan cepat merasa puas. 2, ya kan? Jangan cepat merasa sombong. Jangan cepat merasa sombong. Ya kan? Jangan cepat merasa puas. Jangan cepat sombong. Nah, dan yang ketiga, konsisten. Dan terus belajar. Belajar. Jangan cepat merasa puas. Nah, jadi aku bisa contohkan itu. Si adik itu, si Judika itu, aku begini sama dia. Jadi dia walaupun udah top banget lah dia sekarang ya kan, tapi itu nggak pernah dia merasa puas dan selalu belajar untuk lebih baik lagi. Nah itu dia. Karena jadi pesan aku sama begitu, Bang, ya? Yang penyanyi-penyanyi muda, janganlah itu kita nggak boleh sombong lah, ya itu nggak boleh sombong. 1 ya, yang tadi. 2, jangan cepat merasa berpuas diri. Ya. Tetaplah konsisten itu aja. Konsisten ya. Belajar dan teruslah berkarya. Iya. Tuh dengan BK. Sebagai jangan sekali-sekali sombong sama audiens sama fans. Iya. Karena aku gitu. Karena aku ini nggak ada apa-apanya tanpa penonton. Umpamanya konser nih, satu acara nih. Iya. Tahu penontonnya nggak ada. Apa mau nyanyi apa coba? Bener. Siapa yang mau nonton bilang? Nah, itu dia. Okay. Jadi jangan sombong. Itu masuk attitude nggak sih, Bang? Ya iya dong. Masuk ke ranah attitude. Iyalah.
attitude-nya harus bagus lah, Ya, kan setuju, itu. setuju. Walaupun kita penyanyi Batak katanya, ya attitude harus bagus. Nah, jadi kan ada nih, tapi nggak usah sebut-sebut nama ya kan, Iya, iya. karena dia udah lagi naik sombong sama fans kan, nah kan nggak bagus. Iya, iya. Tapi kalau kita baik, wah makin bagus lah kita kan itu. Iya. Dan itu makin maksudnya. banyak yang menggemari bang ya. Itu maksudnya gitu loh. Apalagi di orang Batak kan gampang sombong kali pun kawan itu, kan gitu. Iya, iya, aku setuju tuh bang. Artinya memang sebenarnya itu bukan hanya ditujukan kepada penyanyi ya bang, menurutku. Iya. Ke semua lini pekerjaan atau kehidupan lah kita bilang. Iya. Jangan cepat puas, jangan sombong, teruslah belajar dan berkarya. Ya. Tapi karena ini tadi kan lu kan bertanya untuk penyanyi-penyanyi Batak, ya kan gitu. Iya bang, betul. Makanya saya bilang, siapakah? Nggak usah lah, iya, kan nggak gitu. usah. Itu yang penting kita kan bangga nih. iya, iya. Tapi lebih bangga lagi kalau umpamanya seseorang itu nggak menunjukkan kesombongannya, selalu low profile kan, sama semua teman-teman kayak aku loh. Aku jujur ya. Bayangkanlah nanti aku bikin status pagi, aku lari pagi. 100 orang komen itu, ku balas itu satu-satu. Iya, aku lihat tuh. Boleh kalian cek. Aku lihat itu dengan BK. Jadi aku nggak mau umpamanya hanya bikin status saja. Terus biarin gitu bang. Biarin. Nggak ada komunikasi gitu. Iya, iya. Jadi pokoknya aku kalau ada yang komen, pas aku ada waktu, aku balas itu. Kalau umpamanya mungkin saat-saat tertentu belum terbalas, nanti pas lagi santai aku balas itu Balas, semua. ya. Gitu loh. Itu buat yang penyanyi-penyanyi muda ya, jangan cepat merasa Puas tadi bang ya. puas, jangan sombong. Ya itu aja sih sebenarnya. Oke, aku setuju bang. Dan dengan BK, kami dari Batak Keren itu juga melihat. Jadi kayak Bang Erik bilang itu termasuk profesionalisme lah kita bilang ya bang. Ya. Waktu konser, Bang Erik itu cepat datang. Nah, Padahal rundown GR-nya itu jam sekian, beliau udah datang 1 jam lebih kayaknya sebelum. itu profesional. Menghargai Waktu, setuju. Itu jadi kadang-kadang kan orang Batak ini kan gitu. Duduk jam 5 ya kan? Jam pituro. Jam pituro, kan itu. Baru alasannya, toh emang macet ini. Macet katanya. Api pedungo. Itu. Kemudian di malam itu juga, tadi Bang Erik juga nyebut Bang Judika. Itu kalau nggak salah Bang Judika baru pulang dari Pekanbaru ya Bang? Iya. Waktu acara apa gitu? Iya, Pekanbaru. Langsung terbang? Ulang tahunnya Pekanbaru. Iya, langsung terbang untuk ke Batak Keren Festival. Makasih untuk Bang Judika, makasih untuk Bang Erik. Itu dari Pekanbaru dia. Aku tahu itu. Iya, iya. Jadi janjinya kemarin sana nyanyi cuman 5 lagu ya kan? Rupanya panjang. Kalau udah di atas panggung mana ada cerita? Iya sih, betul. Kalau Sama di Batak Keren juga. Itu dia. Tambah Kayak katanya. gitu kan. Iya. Orang kan, katanya, makin panas lah ya kan. Nah, ya kan. Oh iya Bang, terkait Batak Keren Festival. Kenapa tiba-tiba Bang Roy mau ikut nyanyi? Itu aku makasih banget loh Bang. Nah, Kaget juga itu. jadi ceritanya begini, aku buka ya. Iya, iya. Nah, jadi pas kemarin itu mau Latihan, GR kita GR, kan. Jadi aku dengar kan suara adik itu udah habis di sana kan. Iya. Karena nyanyi 1 jam lebih dia. Betul, betul. Jadi langsung ke sini kan. Aku telepon lah. Kau di mana dek? Aku bilang mau GR kemarin kan. Karena dia belum datang toh. Oh iya bang, di sini aku begini. Lah, jadi gimana? Nanti nyanyi apa? Aku bilang. Inilah bang, mau pilih lagu dulu. Makanya lagu kan di situ dia langsung kan. Iya, Jadi lagu apa? Aku bilang. Oh lagu inilah katanya. Kayaknya kalau kita bantulah aku nanti katanya. Tapi kalau hanya berdua nggak bagus lah.
Telepon adek itu, bilang biar kita martrio sekalian, bilang kan. Biar masuk Shotang Brother bilang. Ah, itunya itu. Oke, pantas. Tapi datang pula si adek itu kan, senang pula dia kan. Iya, iya. Nah, makanya kalau kayak kemarin itu kita kayak gimana, udah kayak nggak konser aja kan. Iya, betul Bang. Yang penting kita sama penonton, audiens mantap lah. Makanya kemarin itu jadinya bercanda, aku tarik-tarik rambutnya itu kan. Iya. Ikatan rambut Bang Rupanya Roy dia dicabut. Pakai apa? Pakai karet. Ya, makanya susah, digulung-gulung dia kan. Iya, makanya pas JR, Bang Roy mau ikut. Dalam hatiku kan. Iya. Wah, ini makasih banget ini untuk Shotang Brothers. Tapi dia itu, makanya mantap lah. Kalau aku suka juga aku Bang, apa ini, Bataknya keren katanya kan. Nah, udah ayolah bilang itu. Iya, iya. Makanya nanti Bang, semoga lah habis pemilu kita akan buat lagi. Iya, iya. Konser berikutnya. Ya, kita dukung, tetap Siap. kita dukung. Bagaimana? Memang Batak itu keren kan gitu. Siap Bang. Iyo. Oke, nah tadi udah Abang singgung Bang Judika, udah Abang singgung Bang Roy. Karena tadi langsung mau kemarin waktu 12 Agustus mau nyanyi. Nah, kalau ku sebut nama Judika, apa yang Abang terpikirkan? Maksudnya? Kalau ku sebut nama Bang Judika, apalah di pikiran Abang terhadap beliau gitu? Enggak ada, biasa aja. Biasa aja ya. Kalau Bang Roy? Bang Roy jangan salah loh. Bang Roy kemarin viral loh waktu di Malaysia. Iya, justru itulah kita memviralkan dia kan itu. Makanya kemarin waktu dia apa juga kan, kalau si adek ini kan pemalu ini sebenarnya. Siapa? Bang Roy? Si Roy. Oke. Nah, jadi makanya kemarin waktu di sana pun, waktu ulang tahun Pemuda Batak Bersatu, kan saya kan pengurus di pusat juga, Ya. di PP. Oh, kan? di Jakarta Bang? Iya, Oke. di PP. DPP. Jadi makanya kemarin orang itu bisa hadir di situ kan, Hadir, gara-gara ya. kita lah kan gitu. Nah, jadi sebenarnya sebelum perform sama si adek itu kan pengen aku naikkan dia kan gitu, makin viralkan lah kan Iya. gitu. Makanya aku panggil-panggil, ini mana yang lagi viral ini kan, aku bilang Iya, kemarin betul, itu di sana. betul. Nah, jadi itu. Jadi kalau aku dibilang, kalau umpamanya nyebut nama Judika sama Roy, biasa aja. Bisa aja ya. Ya. Nggak ada yang spesifik dari mereka Nggak berdua ada. di mata seorang Erik Shotang. Nggak ada spesifik. Spesifik ya. Tapi kalau untuk yang lain ya lain cerita. Kalau buat aku ya, nah, umpamanya Judika ya biasa aja aku rasa. Soalnya di Batak Keren Festival, waktu Shotang Brothers yang nyanyi itu kemarin, Nah, ke Bang Roy ya Bang lebih ini kulihat. lah itu dia maksudnya. Karena paling kecil. Satu. sering dimainin sama Satu. abangnya. Jadi dia itu juga yang paling dekat sama aku. Oh. Jadi kalau sama aku itu suka-sukanya aja. Nanti umpamanya HP-nya udah ini kan. Bang katanya. Bang, ini HP abang udah apa deh. Gantilah gitu. Nah, Biar bisa sama beliau. Aku bilang lah, kau kan lebih apa, bos mula, aku bilang Iya, kan. Nah, ini kan sama abang, aneh kan. Beda sama kerjaan bilang. Kan itu, beda pekerjaan katanya. Dia begitu tuh. Oke. Nah, Bang, dalam karir Abang, kalau boleh tahu ya Bang, pencapaian Abang yang terbesar sampai saat ini? Pencapaian terbesar sampai... Yang mungkin sampai saat ini tuh Abang sangat ingat betul momen itu mungkin, atau Maksudnya momen-momen yang mungkin menurut Abang, wah, molate Tuhan, alani marede sono nau, Ya, misalkan. kalau momen yang paling apa ya di Racing Star itulah. Racing Star itu ya. Karena dari situ, dari Racing Star itu, makanya aku itu agak dikenal bukan cuma di Batak. Ya, nasional lah kita bilang. Nasional. Aku udah ke Papua, udah ke Biak, udah ke, pokoknya ya semenjak Racing Star itulah, itu nggak bisa dipungkiri lah ya. Jadi waktu aku ikut kontes itu memang pengaruh besar ke karir pribadi Abang ya, pribadi aku. Dan nggak boleh juga lupa memang ya, karena ini juga kali ya,
karena gua punya adik yang keren kali ya. Ya. Jadi selalu orang kan gini katanya. Bukan Bang Erik kan, bukan gitu. Abangnya Judika kan? Gitu. Oh. Jadi gua bilang, kenapa mesti bawa nama Judika? Iya, iya. Aku kan penyanyi juga. Dan gurunya Judika. Itu dia kan. Itu dia kan. Makanya bilang, itu Bang Erik itu. Abangnya Judika itu katanya. Nah, selalu Judika itu ada melekat gitu kan. Nah, sama dengan adik kemarin si Roy kan. Nah, dia kan ngetopnya, itu kan adiknya si Judika itu. Nah, kan itu. Dan kalau nggak salah ngetop viralnya Bang Roy itu karena pas cek sound ya, cek sound atau apa tuh? Iya, cek sound di Malaysia. Di Malaysia. Iya. Dikira orang itu udah suaranya Judika gitu. Mirip sih Bang. Iya. Iya ya. Oke. Tapi kalau tantangan tadi nggak terlalu lah Bang ya dalam karir Abang. Kayak tadi paling cuman nyanyiin lagu bahasa Nias ya. Itu aja sebenarnya. Jadi lebih bagus aku bahasa lagu-lagu kayak aku kan lagu-lagu Cina kan banyak juga aku tahu. Mandarin. Mandarin. Lagu-lagu kayak barat udah oke lah itu Bang. Iya, lagu lagu Padang, lagu Karo. Pokoknya ya lagu Nias lah yang Nias. Sama ini tadi apa? Toraja. Iya. Yang dua ini yang paling susah aku rasa. Kalau aku semua Bang, memang nggak bisa punya. Nah, itulah makanya waktu kemarin Bang Brother yang tadi ku bilang balik lagi Bang. Nggak juga, aku Batak nggak jago aku nyanyi. Dan aku si Hotang pula sama ya kan. Nggak jago aku nyanyi gitu loh. Walaupun ya itu guyonan lah dengan BK ya. Iyalah, iya. Gitu. Nah, dalam waktu ke depan atau apa nih menurut Bang Erik? Wah, belum tercapai nih. Harus kayaknya tahun depan semoga lah tercapai gitu. Ada nggak Bang? Apalah ya? Kalau album udah ada. Gini. Ya kan? Aku kan udah bikin konser sendiri 25 tahun berkarya kemarin udah. Oke. Jadi aku mau bikin di 30 tahun berkarya sebenarnya. Oke. Kemarin tahun 2018 aku kan udah 25 tahun. 25 tahun berkarya ya Bang? Jadi mau aku bikinnya di 30 tahun berkarya lah. Hanya inilah mungkin terakhir lah ya di karyaku. Aku masih pengen 30 tahun berkarya. Berkarya ya. Itu di tahun berapa nanti Bang? 30? Tahun ini atau tahun depan? Enggak, bukan tahun ini lah. Tahun ini mah nggak mungkin lah. Tahun depan lah. Karena kan 2018 itu 25 tahun. Berarti 2023 harusnya iya, harusnya tahun ini ya. Harusnya tahun ini, tapi kan karena apa kemarin tahun yang akan datang lah rencananya. Itulah rencana Abang ya. Iya. Oke, dengan BK semoga Bang Erik bisa dan kemarin itu 25 tahun berkarya aku bikin kan di Medan. Karena aku kan meniti karir kan di situ dulu. Nah, jadi nanti ini mungkin atau di Pekanbaru atau di Jakarta. Inilah. Oke. Masih rencana ya Bang? Rencananya masih gini-gini. Di Pekanbaru atau Jakarta. Tapi udah nggak mungkin di Medan ya Bang? Nggak mungkin lagi lah. Kemarin udah 25 tahun di situ kan. Oke. Nah, kalau harapan Bang Erik nih, tadi kan udah ke penyanyi. Nggak, tunggu dulu. Atau nanti ada. Oh, bisa. Jangan di sini, Bang. Jangan di sini. Bahaya. Bercanda dong kan BK, bercanda. Iya. Ya, kita doakanlah semua, semoga rencana Bang Erik ke depan untuk karya 30 tahun berkarya bisa tercapai dengan BK. Iya. Inilah cita-citaku yang dalam karir ya Bang? Dalam karir. Kalau semua udah. Cuman kalau 30 tahun berkarya ini sebenarnya kan harus tahun ini tadinya aku buat. Nah, cuman karena kesibukan itu jadi nggak ada waktu untuk menguruskan. Untuk membahas. Nah, jadi biasanya kalau aku itu aku kerjakan sendiri. Oh, jangan lah Bang. Aku biasanya begitu. Karena mungkin karena kurang percaya dengan kan. Iyalah. Kemarin aku bikin sendiri loh, tanpa Iyo. Di Medan itu ya? Iya.
Oke. Nah ini nanti untuk 30 ini nggak tahu lah kalau umpamanya memang Harus kolaborasi, Bang. memang capek loh. Enggak betul, memang Iya, capek. betul, Ngurus Bang. kemarin. Iya. Aku udah begini, alah aku lagi yang ngurus-ngurus ah. Betul. Kalau itu tapi ya udah sempat dijalanin ya. Nah, itu pelajaran juga. Pelajaran, iya. Kami juga waktu Batak Keren Festival, wah banyak yang harus dibenahi sih, Bang. Nah, Gitu. Kami itu mengakui tadi. Kita doakan bersama Iyalah. mereka ya. Kita kan nggak, mana tahu kan kita bisa kolaborasi toh. Amin. Iya, Bang. Kita kan aminkan juga. Yang mantap kopi pahit. Mari ngopi Mari, dulu. Bang BK. Sorry ya bro ya. Kami dulu ngopi ya. Nikmat kopinya mah. Oke, Bang, terakhir nih, Bang. Bagi seorang Erik Sihotang. Ya. Apa yang mau Abang sampaikan untuk dongan-dongan BK, dongan-dongan Batak pada kesempatan ini, Bang? Jadi aku sebenarnya buat temen BK ya nggak banyak sih yang perlu aku ini kan ya kan. Selalulah support kami ini untuk berkarya, nah, ya kan. Apalagi sekarang ini kan makanya seringkali apa ceritanya, apa dibilang, dibully-bully penyanyi-penyanyi itu, kan banyak itu. Kulihat makanya aku nggak suka lo lihat apa TikTok itu. Kenapa, Pak? Aku nggak terlalu suka. Nah, karena kenapa? Karena di situ sering berantem lah orang Batak, kita orang Batak segala macam kan. Orang ada pokoknya dibully lah segala macam penyanyi-penyanyi yang. Nah, aku nggak begitu. Jadi pesanku sama kawan BK ini sebenarnya selalulah support kami ya. Jadi kalaupun ada yang salah kan dikasih tahu dengan bagus. Nah, jangan langsung dibully segala macam kan. Jadi kalau dulu kan masih suka aku sekali-sekali buka-buka TikTok gitu kan. Karena aku suka ngintip-ngintip orang-orang yang main TikTok itu kan. Nah, jadi makin kesananya makin nggak jelas, makanya sekarang nggak mau lagi aku. Aku pribadi ya. Dan ada juga yang ini, Bang. Itu kami juga inilah, Bang ya. Maksudnya ini kita buka ruang diskusi ya dengan BK. Iya. Jadi di TikTok itu ada juga konten yang tadi Abang bilang itu, berantem, nangis, tapi live, Bang. Nah, itu dia, Mas. Ini coba dengan BK mau kasih komen nggak di kolom komentar. Harusnya tuh kasih edukasi lah ya, Bang. Iya, edukasinya aja gitu loh. Jadi makanya apalagi sekarang ini kan trio-trio ini kan banyak yang pecah, gampang gitu loh. Apalagi trio-trio Batak nih kan, nanti gampang pecah, cari ke sana, ini ke sini, jadi langsung dibully-bully segala macam kan. Sebenarnya kalau ditelaah itu, mereka juga kan nggak mau seperti itu. Iya. Kan gitu. Nah, jadi maunya ya ini kalau bisa, ini saran dari Erik Sigaret Begu gitu loh. Erik Sigaret Begu Sihotang. Nah, jadi harusnya mengedukasi dengan ya baiklah, kasih masukan yang ya untuk biar lebih berkarya, lebih semangat gitu loh maksudnya gitu kan. Nah, itu aja. Jadi jangan langsung dibully. Aku makanya kadang-kadang aku baca-baca yang begitu nggak kuat aku. Sama, Bang, aku pun kadang melihat ya itu tadi ya. Harusnya saling support, saling kalaupun mau kasih komentar sampaikan dengan baik dan benar. Itu dia maksudku. Gitu. Nah, kawan BK ya. Kalau Erik Sigaret Begu itu nanti ada salah atau gimana gitu. Bisa disampaikan bilang, Bang. Iya, sampaikanlah dengan manis gitu loh. Jadi dengan semangat, ya jangan langsung dibully gitu ya kan. Tapi dengan BK kita percaya, Bang, mereka ini kok bijak dan wise lah dalam berkonten dan mengomentari. Oh iyalah, ya kan. Oke, Bang. Kita di sini ada game simple aja. Aduh. Tadi Abang bilang faktor U. Nah, ini nih. Ini tanpa ini ya dengan BK, maksudnya bukan untuk ngapain Bang Erik, tapi game sederhana. Oh, challenge. Ya? Oke, kita masuk ke BK Challenge. Guys.
Oke, kesempatan ini BK Challenge untuk Bang Erik Sigaret Begu Siotang. Masuk. Kita akan mengetes beliau dalam 30 tahun berkarir. Nah, ini nih. Gamenya simple, Bang. Challenge-nya simple. Nanti aku bilang pagi, Abang cuma tepuk 1 kali. Oh, pagi. Nah, kalau siang tepuk 2 kali. Kalau malam tepuk 3 kali. Oh, gampang. Gampang, Bang? Gampang. Oke. Kita buktikan ya dengan BK. Ya. Ini aku cuman sebut pagi atau siang atau malam, random ya, Bang? Ya. Nah, tinggal nanti Abang sebutin, tepuk 1 kali kah, 2 kali kah, atau 3 kali kah? Iya, tapi jangan terlalu kenceng ya kan. Oke. Ayo. Untuk Bang Erik Sigaret Begu Siotang. Siang. Oke. Pagi. Siang. Malam. Siang. Malam. Pagi. Wah, keren teman BK. Mantap, berarti yang tadi Bang Erik bilang faktor U. No. Tidak. Ini udah dibuktikan oleh BK Challenge. Mantap. Oke, cukup sekian dengan BK obrolan kami dengan Bang Erik Sigaret Begu Siotang. Jangan Sigaret Begu Siotang. Jadi, Erik Sigaret Begu. Bukan. Jadi? Erik Siotang Sigaret Begu. Oh, oke. Aku koreksi dengan BK, maaf. Kesempatan Kesempatan kali ini ngobrol-ngobrol dengan Bang Erik Siotang Sigaret Begu. Nah. Cukup sampai di sini. Terima kasih Bang Erik telah datang ke studio kami. Oke. Semoga karir Abang semakin terus. Amin, amin. Kemudian juga kepada Dongan BK seperti yang Bang Erik sampaikan. Doakan ya. Saling support. Iya, saling Jangan support. menghujat, sampaikan kritik dan saran dengan baik. Dengan baik. Dengan dewasa. Dewasa. Gitu. Oke, Dongan BK. Oke, dadah. Thank you. Dadah. Horas.